Yusuf Kala berkomentar, masjid jangan bikin unit usaha. Nah ini apakah nggak bertentangan? Iya. Masjidnya ya, bahan parkir air depannya. Ini gedung zona muamalah MRBJ. Saya sudah berada di dalam coffee shopnya. Nah itu Bang Rifki nih yang menyajikan baristanya. Saya hari ini pesan kopi latte. Nah ini tuh daftar menunya, lengkap banget kan, mulai dari black coffee sampai dengan avocado coffee, dan minuman-minuman lainnya juga tersedia. Nah sudah bisa dibayarkan lewat uang elektronik. Wah ini bakery-nya nih, lengkap banget deh. Bang Rifki sendiri nih ya? Oh, shift 1 ya. Oke ya. Cuman tutupnya sampai jam 9 aja ya. Ah, itu bedanya dengan coffee shop lainnya ya. Coffee shop. Sesuai jadwal sih, kadang jam 10 kan. Oh gitu. Iya. Acara kajian ya. Oke. Iya. Mantap. Nah, ini kopi latte saya udah jadi. Tempat berbuat kebaikan. Wis, tagline-nya ajib. Kopi sepanjang waktu. Masjid Raya Bintaro Jaya. Sudah waktu azan. Bang Rifki siap-siap untuk tutup sementara. Oke, bawa set sementara. Dapur rumah fresh market, kita masuk aja ke dalamnya. Ini dia penampakannya. Produk-produk buah-buahan, sayur-sayuran segar organik nih ya. Ada alpukat, jeruk, apel, terus frozen food juga ada, bakso, pastel, kebab. Ini kulkas-kulkasnya nih. Ini cocok banget nih bagi yang ingin pola hidup sehat. Sayuran organik, pokcai, kangkung, bayam, bawang, labu, wortel. Mantap. Harganya terjangkau lagi ya. Ini usaha dari masjid. Jual di sini Ji, produk-produknya sayuran, buah-buahan, ikan, daging. Untuk sayurannya kita sendiri menggunakan produk-produk yang terbaik ya, yaitu produk yang yaitu ada sayur organik, dan juga ada yang hidroponik, itu media tanamnya ini ya air. Juga kita ada bumbu, ada madu juga ya. ada obat soda, kurma. Jadi yang sehat-sehat semua ada di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya sudah berada di coffee shop Kopi Sepanjang Waktu milik Masjid Bintaro Raya Sektor 9 MRBJ. Di samping saya sudah ada komandannya yang mengepalai semua
masjid. Kita akan sama-sama tanya ya mengenai ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Masjid MRBJ, ekonomi rumah berbasis masjid. Kita akan sama-sama sapa langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bambang Supriyadi, Siap. Ketua Umum Masjid MRBJ. Pak Bambang, ini kan kita lihat umumnya itu kan masjid membuat unit usaha itu seperti minimarket, Iya, BMT, betul. ya tadi Pak Bambang bilang jual kopi ya, Iya, gitu, betul. ya. Nah, ini ada sesuatu yang lain di MRBJ nih, sebuah inovasi, Iya, kreativitas. iya, betul. Dan ini ternyata sambutannya luar biasa Iya. di Bintaro ini. Bisa dijelaskan Pak Bambang ini kenapa memilih kopi shop? Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini kita berada di namanya Zona Muamalah. Zona Muamalah Masjid Raya Bintaro Jaya di Sektor 9 Bintaro Jaya. Zona Muamalah ini kita bangun tidak serta-merta begitu saja, tapi banyak pemikiran-pemikiran sebelumnya. Dan setiap masjid itu berkembang tentu berdasarkan lingkungannya gitu. Nah, saat itu kita melihat berbagai macam aktivitas di antara jamaah-jamaah kita, di mana jamaah-jamaah kita ini ada yang jamaah-jamaah eksekutif muda, ada yang sudah sepuh, ada yang sudah pensiunan, ada juga yang remaja masjid. Kebetulan kita punya remaja masjid cukup banyak, hampir 160 remaja yang aktif di masjid kita ini. Dan sementara juga kita masih melihat bapak-bapak yang sudah pensiun masih muda ya, masih penuh semangat gitu. Jadi gimana caranya mereka ini kita himpun dalam satu tempat gitu. Seperti kita ketahui kegiatan muamalah dan lain-lain tidak diperkenankan di selasar masjid. Dimulai dari pembicaraan setelah sholat, kita duduk berdiri di selasar masjid segala macam, bicara A, B, C dan segala macam. Lalu muncullah pemikiran, wah ini nggak punya tempat kita ini, gimana nih caranya gitu. Lalu muncullah ide bagaimana kita membuat satu tempat yang kita sebut dengan zona muamalah. Zona muamalah idenya adalah tempat bermuamalah antar jamaah. Tidak selalu berarti antara tua dan tua, tapi bisa juga tua dan muda, bisa juga dengan eksekutif dengan tua dan segala macamnya. Karena di sini banyak juga yang pensiunan masih punya akses kepada aset, kapital, sementara remaja masjid kita punya pemikiran, punya ide, punya tenaga, sementara nggak punya kapital gitu. Nah, bagaimana kepentingan-kepentingan ini disinkronisasi atau dimuamalahkan gitu. Nah, pada waktu kita mau bikin muamalah, seperti apa muamalahnya? Kita keliling masjid, lihat-lihat tempat lain. Survei. Kita lihat pada umumnya bikinnya mark segala macam, dan ada juga toko buku, ada lagi yang madu, obat, macam-macam lah gitu. Yang biasa-biasa aja sih lihatnya gitu. Wah, ini bukan yang kita cari nih gitu. Akhirnya kita mikir-mikir sendiri, kita diskusi dengan beberapa pengurus, lalu timbul ide kita bikin sesuatu yang visioner gitu ya, yang artinya manfaatnya buat ke depan, tidak hanya buat muamalah juga, tapi bagaimana masjid ini bisa jadi tempat nongkrong gitu bagi remaja-remaja masjid. Karena kebetulan kita lihat setiap kita subuh itu masih banyak remaja yang di jalanan gitu, dan pada malam minggu kemana mereka di tempat gitu. Dulu kita juga pernah muda, walaupun sekarang belum tua banget gitu ya. Kita mesti punya tempat nongkrong gitu. Nah, inilah timbul idenya satu tempat, ya udah kopi yang bisa paling umum gitu. Kebetulan kita punya jamaah ya, seorang pilot, dia punya mesin kopi, dia wakafkan. Wah, gayung bersambut, kita buat lagi, makin gencar gitu. Kebetulan juga teman-teman pengurus ini banyak yang arsitek gitu, jadi bikin bangunannya juga unik-unik sendiri gitu. Arsitek, kontraktor, macam-macam lah. Terus ada juga yang sipil. Nah, setelah itu kita juga punya remaja masjid yang kebetulan ikut dengan ISEF. ISEF itu satu forum mengenai ekonomi syariah dari Bank Indonesia. Nah, mereka masuk nominasi waktu itu. Masuk nominasi dapur rumah konsepnya. Konsepnya adalah bagaimana berniaga atau bermuamalah dengan jamaah secara online gitu. Mulai dari sayur segala macam, kebetulan pandemi juga gitu. Jadi ini bersambut semua gitu. Situasinya kondusif, akhirnya timbul ide, lah udah kita bikin itu. Ya, itu yang sebelah kanan dapur muamalah. Jadi di sini kita basisnya yang bawah ini sebetulnya hanya sebagai laboratorium saja gitu. Karena pengelolanya semua remaja masjid yang kita didik, lalu kita minta untuk mereka yang menjalankan gitu.
suatu saat nanti kayak dapur rumah ini sudah cukup mature, sudah matang, maka dia harus pindah dari sini. Nanti muncul lagi ide-ide dari yang lainnya, dari remaja masjid bisa pakai tempat itu gitu. Nah, di atas ini konsepnya beda lagi. Konsep di atas adalah lantai 2. Lantai 2 sifatnya adalah edukasi. Kita mau menyiapkan remaja masjid ini menjadi satu kandidat di masa-masa mendatang sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha berbasis syariah dan produknya halal gitu. Lalu kita akan bikin program selama 12 bulan, satu kelas yang sifatnya permanen, 7 grup kita bikin, 3 remaja jadi 21 orang, di mana nanti 60% teori, 40%-nya praktek, kebalik, 60%-nya praktek, 40% teori, dan kita akan mengundang beberapa tokoh-tokoh muslim yang sudah berhasil sebagai pengusaha. Salah satunya adalah dari Wardah kita panggil, karena kebetulan Wardah juga Bu Hayati, kebetulan mereka juga mendonasi untuk lantai 2 ini ya. Jadi memberikan wakafnya kepada masjid ini sehingga terlaksana bangunan ini. Nah, dengan edukasi ini diharapkan nanti 5-10 tahun mendatang mereka bisa jadi seorang entrepreneur gitu. Mandiri, lalu mereka punya konsep, punya ide segala macam, lalu mereka butuh kapital, kita punya akses dari jamaah yang mungkin masih punya simpenan-simpenan, masih aktif di masjid gitu ya. Itu untuk tangsel aja? Iya, kita konsepnya nggak cuma tangsel, kita konsepnya kemana-mana aja. Tapi konsepnya adalah kita bagaimana mereka masih bisa bermuamalah gitu. Tidak lihat lagi tua muda segala macam gitu, tapi bicaranya kebutuhan. Yang muda butuh kapital, yang tua butuh tenaga gitu. Nah, ini kita join gitu. Bersinergi lah mereka di atas. Nah, ruang edukasi ini bisa dirubah konsepnya menjadi satu tempat meeting room segala macam, bisa juga menjadi perkantoran dan lain-lain. Di atas lantai 3 kita punya ruang meeting yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa. Kalau yang udah jadi muamalah tentunya udah lebih serius ngomongnya, lebih punya time frame, ngomongnya udah lebih inilah gitu. Kira-kira di sana. Nah, lalu bagaimana manfaatnya bagi masjid ini? Kita berharap dari muamalah-muamalah itu muncullah usaha yang berhasil, dan mereka juga ingat suatu saat bahwa ini hasilnya ada menguntungkan dari masjid, ya akan kembali lagi ke masjid gitu, berupa infak, berupa zakat dan macam-macam gitu. Tadi saya tertarik dengan keberpihakan terhadap anak muda. Iya. Ini terkenal juga nih Masjid MRBJ. Iya. Senang membina anak. Iya. Kenapa harus anak muda? Mereka the future leaders gitu. Nah, itu yang kita harus fasilitasi. Kita nggak bisa cuma ngomong doang, ini masa depan kita bergantung ini, tapi tidak ada keberpihakan. Harus kita berpihak. Teman-teman senior jamaah senior juga bilang, ini hebat banget nih bisa di sini dikasih sesuatu gitu. Itu dia. Nah, mereka punya program, mereka udah bisa bikin sendiri, mereka punya kajian sendiri. Jumat malam atau Sabtu malam Minggu gitu, mereka punya kajian pada Isya dan rame gitu. Jadi kita fasilitasi, Pak kita nggak punya ini, ya udah ini gimana muamalahnya gini, bisa jalan. Akhirnya mereka bisa self financing sendiri gitu. Jadi sesuatu yang ini. Nah, setiap kita punya event kan, event Ramadan, event kurban segala macam, itu dilibatkan semua kegiatan remaja masjid ini. Jadi mereka biasa berorganisasi, bisa mengasah leadershipnya, bisa berkomunikasi dan lain-lain. Tapi rata-rata anak-anak sini ya? Ya, kita memang kombinasi, ada ring 1, ada ring 3. Jadi ada teman-teman yang agak jauh juga. Ini juga nggak tahu masjid ini seperti itu gitu. Artinya saya sendiri nggak di sini, agak jauh sedikit saya. Tapi saya sudah keliling Masjid Sebintaro, yang saya paling serak adalah di sini gitu. Jadi ya seperti itu. Iya Pak. Tadi Pak Bambang menceritakan the power of wakaf. Iya. Jadi alat-alat ini, coffee shop ini ada yang mewakafkan. Betul. Nah, itu karena sumber dananya dari wakaf, berarti dari masjid tidak menggunakan. Kita tetapkan, kita ada wakaf kan macam-macam. Ada yang wakaf berupa tunai, ada yang wakaf berupa barang. Salah satunya adalah ini. Yang tunai ini kita pakai untuk mendirikan bangunan ini gitu. Lampu-lampu ini wakaf dari jamaah juga, lampu. Kebetulan mereka kerja di Philips, namanya Pak Surya Pohan, itu memberikan wakafkan lampunya gitu. Dari gudang-gudang dibuka masih ada sisa proyek kita pakai gitu. Jadi juga beberapa kursi, meja dan lain-lain ini wakaf dari para jamaah gitu. Semua wakaf? Ya, semua totally wakaf. Termasuk
pengurusnya, waktu ngurusin ini, itulah wakafnya. Sangat dimudahkan sekali ya. Sangat dengan. Ya, itulah sunnah muamalah ini. Ini tadi pagi saya sodorkan sebuah artikel Iya. tentang pernyataan dari Iya. 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 Tentang Yusuf Kala berkomentar, masjid jangan bikin unit usaha. Nah, di situ intinya alasannya beliau secara pribadi punya pengalaman buruk memimpin masjid di Makassar, itu rugi terus. Nah, ini apakah nggak bertentangan? Iya. Jadi kembali kepada Pak Yusuf Kala juga pernah di sini. Ini yang benar ini katanya. Ini yang benar nih di sini. Dia lihat di situ. Kita ada usaha seperti ini segala macam gitu. Tahun berapa di sini Pak Yusuf Kala? 2021. Waktu itu kita memberikan bantuan ke Palestina. Lewat PMI, beliau kan ketua PMI, jadi 300 juta waktu itu kita lewat sini. Setelah itu kita bawa ke sini gitu. Setelah terimanya nggak lama, 5-10 menit atau selesai, setelah sholat maghrib di sini yang ramai agak lama gitu. Karena basicnya beliau juga pengusaha ya. Jadi yang saya kira tidak bertentangan menurut saya sih. Memang masih harus ada visi. Kalau cuma buka-buka gitu aja nggak akan long lasting lah kira-kira gitu. Gini, jadi waktu kita awal bikin sunnah muamalah juga kita tahu, kita lihat isinya mau apa nih, maaf atau apa. Sebelum kita bikin mat segala macam, kita bikin studi juga. Kita bikin namanya focus group discussion gitu. Kita berdialog, diskusi macam-macam, nggak main nih, kita main ini karena marginnya kecil. Kedua, kita nggak ingin juga berkompetisi dengan Indomaret, Alfamart yang sudah begitu lama gitu. Karena kita udah tahu beda-beda tipis juga belum tentu ibu rumah tangga masih mau ke sini gitu. Jadi kita memang cari sesuatu yang unik. Jadi ini zona muamalah ini kita sebut juga sebagai creative hub. Creative hub itu jadi segala sesuatu keluar pikiran dari zona muamalah ini kreatif lah kira-kira gitu. Jadi zona muamalah ini kedepannya khususnya dapur rumah. Dapur rumah ini kan isinya produk makanan, sayur segala macam. Kebetulan ada jamaah yang punya kebun organik, kebun di Cipanas. Mereka feeding ke sini gitu. Dengan harga yang lebih murah segala macam, dan mereka juga jualnya ke tempat-tempat yang lebih besar kayak kok jadi lupa saya, total buah. Jadi mereka jual ke sini juga. Kebetulan jamaahnya tinggal di dekat sini. Nah, ini kita pakai. Nah, kita akan menjadi satu hub juga dari semua ponpes yang ada di sekitar Bintaro ini. Pondok pesantren yang mandiri ya. Mereka punya susu dari kambingnya, mereka punya ikan, mereka juga punya telur dan macam-macam gitu. Nah, mereka tapi tidak punya akses ke pasar gitu. Dapur rumah punya akses ke pasar. Ini, jadi mereka punya barang ditaruh di tempat kita yang distribusi gitu. Kira-kira begitu. Tangsel aja sementara. Tapi kita kemarin ada yang sempat masuk juga di Pamulang, bukan Pamulang, Sawangan. Sawangan, kebetulan kita kenal ustadznya mandiri, mau nitip nih, silakan kita kolaborasi aja gitu. Nah, ini yang penting. Jadi kembali kepada usaha tadi yang kita bangun, kita bikin wadah gitu. Kita bikin wadah digerakkan oleh para remaja masjid yang sifatnya tadi orientasinya untuk menggerakkan ekonomi gitu. Nah, tentu yang hidup juga dari santri-santrinya akan hidup jadinya gitu. Jadi jamaahnya itu. Nah, di kita juga kembali tadi antara muamalah jamaah yang punya kapital sama yang punya ide ini bergabung gitu. Mereka bermuamalah gitu. Kalau nggak punya tempat ya di mana mereka paling nongkrong di tempat kopi lain gitu. Nah, gitu. Kalau udah di sini kan mereka punya impact nanti. Mereka berhasil segala macam ya, jangan lupa zakatnya, jangan lupa infaknya segala macam. Jadi ini akan juga self financing kepada si masjid ini gitu. Dari muamalah antar jamaah itu. Masjid hanya memberikan fasilitas berupa wadahnya. Iya, kira-kira gitu. Ya, jadi nggak serta-merta kita bikin sesuatu kayak edukasi gimana? Itu long term sifatnya. Mungkin 5-10 tahun mereka berhasil baru mereka kembali ke sini. Jadi bisa dikatakan masjid itu buat unit usaha sepanjang tidak menggunakan uang masjid, atau sebenarnya nggak uang masjid kan ini wakaf ya. Jadi kita sebutnya gimana? Kalau uang masjid kita ada yang kita sebut dengan infak umum ya. Infak umum biasanya untuk operasional gitu ya. Kalau ini kita udah bikin bibit-bibitnya. Jadi financing atau modal kerjanya ya udah datang dari sini sendiri gitu.
kita punya pembukuan juga cukup rapi. Jadi pembukuan untuk zona muamalah itu terpisah daripada yang lainnya gitu. Ya. Jadi tidak mustahil juga dari hasil usaha dari zona muamalah ini juga bisa mendukung yang lainnya gitu. Jadi terpisahkan. Iya, terpisah dari segi pembukuannya. Kalau konsolidasi tetap konsolidasi ada, tapi secara bahasanya gini, jangan sampai ini membebani masjid kira-kira gitu. Jadi kita harus hidup sendiri lah kira-kira. Nah, itu dibutuhkan kreativitas gitu, nyari segala macam program ya, yang sebetulnya dalam segi ekonomi ya membangkitkan ekonomi, tapi juga lebih besar fungsi sosialnya. Kita ingin memberantas yang disebut dengan pinjaman online, di mana ini rentenir bahasanya. Jadi kita memberikan pinjaman kepada mustahik. Mustahik kita ini ada 2.200 gitu. Bank Islam berarti. Ya, kita memberikan nama gerakan kita gerakan Bank Infak, memberikan pinjaman tanpa riba. Jadi kalau mereka meminjam kepada kita 500.000, dikembalikan selama 10 pekan masing-masing 50.000 rupiah. Jadi 500.000. Nanti setelah selesai dia bisa naik kelas 1 juta, 1.500.000 dan sampai 3 juta. Kita sudah ada sekarang 470 mustahik produktif. Mereka adalah pedagang sayur keliling, nasi uduk, toko kelontong gitu di daerahnya ya. Tukang jahit, ada lagi bikin kue dan macam-macam gitu. Jadi banyak yang terjerat. Oh, banyak sekali. Mereka ini kalau dapat minjam 500.000 ya dari pinjaman-pinjaman rentenir, itu mereka hanya terima 450.000. Jadi 50.000 sebagai admin sudah hilang. Dalam 24 hari harus kembali 650. Belum sebulan aja harus kembali 200.000 tambahannya gitu. Kalau dihitung bunganya ini kira-kira 700% 1 tahunnya atau 60%. Nah, ini yang kita kita dimusuhin di lapangan sih. Tapi kita terus aja gitu. Kita istiqomah. Kita udah jalan hampir 2019 ya hampir 2 tahun. Sekarang 472 mustahik produktif yang dapat pinjaman 427 juta modalnya. Rata-rata UMKM ya. Kebanyakan UMK, bukan bahkan mikro lagi, mikro. Jadi betul-betul perumahan karena kita punya mustahik 2.200 ini ada di 43 RT di 3 kecamatan. Dibina itu. Dibina. Dan mereka kita kasih mudah-mudahan saya bawa. Mereka kita kasih ID. Jadi karena udah database ya. Jadi mereka punya kartu seperti ini. Kartu mustahik namanya segala macam alamatnya ada QR code-nya. Nanti statusnya apa, ibu punya anak berapa segala macam, lokasinya di mana. Ini database-nya gitu. Karena sebelum mereka dapat kartu ini mereka kita lakukan akreditasi di survei. Nah itu saya juga masih minim info tuh soal Bank Infak namanya. Ya. Jadi udah berjalan ya? Udah jalan dan udah hampir 2 tahun dan kebetulan reaksi jamaah juga cukup tinggi dan korporasi dari beberapa bank syariah memberikan uang kepada masjid ini untuk diputar gitu. Cukup sangat hampir 427 juta dan mustahiknya 472. Dan itu nanti dibina ya? Iya, dibina. Pelatihan. Betul. Dan ada komunitasnya. Kita sebutnya majelis taklim. Seperti biasa, Nabi juga senangannya ganjil, jumlahnya 11, 13 segala macam. Jadi suatu saat ada satu orang yang mungkin kesulitan mengembalikan, maka sisa jamaahnya tadi urunan gitu menalanginya, sehingga tidak ada satupun yang bad debt atau bermasalah dengan hutangnya. Semuanya lancar semua, gitu. Itu yang luar biasa. Kalau kita lihat di pemerintahan atau di swasta kan banyak mana yang nunggak gitu. Ini kita bahasin seperti itu tadi. Jadi tanpa riba berputar dan di manage-nya dikelolanya secara mustahik kok saya jadi lupa. Taklim, majelis taklim. Ke depan MRBJ seperti apa? Nggak tahu nih. Mungkin besok atau kapan muncul ide-ide baru lagi. Ya kita inginnya sih tadi lah tempat kita berbuat baik di masjid ini, tidak mustahil juga kita menularkan dengan masjid-masjid lain. Kebetulan kita ini Masjid Raya Bintaro Jaya ini sudah menjadi lembaga amil zakat resmi dari pemerintah. Maka kita menaungi ada 15 masjid kecil-kecil di sekitar Bintaro ini yang belum menjadi lembaga amil zakat.
kan itu undang-undang. Kita nggak bisa ngumpulin uang di kotak amal segala macam tanpa harus ada. Jadi legitimasinya dengan undang-undang, mereka bergabung di dalam mitra pengelola zakat di bawah lembaga amil zakat Masjid Raya Bintaro Jaya. Itu mengkoordinasi masjid-masjid. Iya, ada 15 kira-kira. Itu apa namanya? Legalitas. Betul. Nah, hari ini saya nanti habis duhur kita ada rapat dengan beberapa masjid. Kita bilang sama mereka, Bapak-bapak sekalian, nggak usah kita membangun satu infrastruktur baru gitu. Kalau kita sini ada lembaga kesehatan umat kita, ada dokter umum, dokter gigi, ada laboratorium darah. Pakai aja ini gitu. Terus saya bilang, Pak, saya punya mustahik gimana? Nggak apa-apa, nanti dikasih kartu aja gitu. Mustahik itu bebas ya di sini ya. Tidak berbayar. Jadi nanti datang dari Masjid Imaduddin atau dari masjid katakanlah masjid Kuba atau macam-macam gitu. Nah, bahkan ada masjid-masjid yang ingin ngebangun sekolah terus nggak punya kapitalnya cukup, kita sharing di antar masjid gitu, saling berbagi. Ini yang disebut dengan juga salah satu ekonomi umat gitu. Kalau sendiri-sendiri ya udah dia susah sendiri gitu. Tapi karena kita punya komunitas, Pak bisa bantu nggak? Oh ya, saya punya akses ke bank misalnya, bank syariah. Bantu dong ini. Dia mau bikin sekolah gini-gini, bantu gitu. Terakhir itu saya lihat ada gerakan 0 rupiah kas masjid gitu ya. Nah, jadi ada ini Pak, ada isu-isu yang beranggapan begini Pak. Gak usah kita ini infak di masjid. Lawang setiap Jumat nambah-nambah terus. Iya. Nggak diputar dong waktu kita. Iya. Jadi itu kan agak-agak mencemaskan juga ya. Seperti itu. Nah, ini tanggapannya gimana ya? Gini, kalau kita udah ngelola masjid, mestinya tahulah dinamika kehidupan di masjid gitu ya. Nggak mungkin nol masjid is impossible gitu. Kalau ada yang bilang bisa segala macam gitu, ya udahlah terserah dah gimana. Tapi kita nggak. Contohnya apa? Setiap awal bulan kita punya kewajiban bayar listrik, auto debit. Berarti kita harus punya uang di kas, bayar gaji, segala macam ini lumayan ini kita. Dan kita kelolanya seperti tadi itu. Jadi karena kita sudah punya pembukuan yang cukup baik ya, jadi closing time itu bulanan itu tanggal 31, maka tanggal 1 laporan kita sudah selesai. Biasanya 2 minggu, 1 minggu selesai. Karena kita pakai satu teknologi tentu, teknik segala macam. Tapi kembali kepada pembukuan tadi, nggak mungkin kita. Dan kita juga tidak mungkin juga ada pembukuannya begini, karena kita ada menganut PSAK, namanya Standar Akuntansi Keuangan. Untuk masjid yang disebut dengan SPSAK 45. Atau sekarang diganti menjadi ISAK 35. Itu standar akuntansi keuangan untuk lembaga non profit. Jadi ada tata caranya gitu di situ. Di mana disebutnya sebagai ada dana yang terikat. Dana terikat itu seperti zakat. Zakat kita terima kemarin berapa miliar. Kan nggak bisa sehari itu habis juga gitu. Besok kalau ada nanti mustahik yang datang ke masjid butuh uang segala macam, apa nggak punya uang gimana kita? Jadi ada caranya ya. Tetapi dana yang terikat ini hanya untuk mustahik tadi atau 8 asnaf kita sebutnya gitu. Ini juga ada dalilnya di Quran, At-Taubah ayat 60. Satu lagi kita punya lagi namanya dana terikat temporer. Dana terikat temporer apa? Kita ada 650 santri TPQ di sini. Itu kan nanti sampai tanggal 20, 21, 22 kita harus punya kewajiban untuk memberikan kepada guru-gurunya, ustaznya yang ada 65 orang gitu. Jadi sementara nggak boleh dipakai apa-apa, nanti di suatu saat baru dipakai gitu. Nah ini yang terikat temporer. Tapi kita punya infak yang disebut dengan bebas. Nah ini yang kita pakai buat operasional, bayar listrik, bayar gaji, bayar kebutuhan. Kita kan punya guru-guru ya. Kita punya hampir 100 guru di sini. Lalu kita punya kajian juga setiap subuh dan setiap maghrib. Gitu. Ya kita juga kepingin mereka juga secara, kita nggak ngomong berlebihan, tapi ya pantas-pantasnya gitu lah, sesama umat gitu harus kita bantu. Tapi pandemi kemarin nggak ada pengurangan kan? Ada pengurangan, iya, terutama kotak amal turun ya, hampir 50% turun. SDM nggak ada yang kurang? Nggak ada, justru kita putar otak lagi gimana nanti. Makanya sebetulnya creative hub.
Jadi dengan kreativitas itu membuat. Jadi setiap masjid pasti akan berkembang dengan jalannya sendiri karena lingkungan yang berbeda, tentu gitu. Jadi bisa-bisa aja yang ini nyontoh yang sana segala macam, asal cocok aja dengan lingkungannya. Kita kan tinggal di Tangsel nih, Iya. Pak Haji, ya. Harapannya gimana nih untuk Tangsel ke depan, masjid khususnya, apalagi Tangsel kan slogannya religius. Itu dia. Jadi kita udah ngundang Pak Pilar beberapa kali ke sini. Oh, iya. Pak Pilar itu adalah wakil ketua, wakil wali kota, sangat senang. Kita juga membina hubungan dengan Umaro, dengan polisi, Kapolres, AKBP Imaduddin. COVID ya, Iya, waktu itu mereka bikin program mengenai vaksin kerjasama dengan masjid kita, dan kita sudah 2.200 bekerja sama dengan mereka untuk memberikan vaksin. Kita membina hubungan lagi dengan Pak Wali Kota, Pak Ben. Kita bikin kajian khusus ulama Umaro. Ulama yang kita panggil Habib dari Solo, satu lagi dari Pak Wali dan Pak Kapolres sama Ketua DPRD. Kita silakan bicara ke jamaah. Biasanya kan kita cuma dengan ulama aja, kajiannya ini segala macam, tasawuf lah mengenai ini segala macam. Kita bicara sekarang sedikit mengenai pemerintah, seperti apa polisinya, kebijakannya apa, undang-undang IT seperti apa, polisi gitu. Itu terbuka ya? Terbuka. Kita membina relationship ini, intinya gini lah. Kan suka juga banyak mengenai isu-isu mengenai ulama segala macam. Kita mau rubah visi itu gitu kepada polisi. Lu nggak kenal sih, ya. Kalau udah kenal kan beda gitu. Kita mengenalkan diri, kita mendekatkan diri sama mereka segala macam. Bahwa kita ini ya biasa-biasa aja gitu, nggak seperti yang basal-basal itu bicara gitu. Saya mau bicara realitanya seperti ini. Jadi kembali kepada Tangsel religius ya, kita harus action lah. Kalau bahasanya dakwah dengan gerakan, dengan tindakan gitu. Nggak hanya di mulut aja gitu. Kira-kira gitu. Jadi harus kita implementasikan. Jangan cuma kita ngomong religius segala macam, gimana gitu, jalanin. Baik, terima kasih kepada Pak Bambang. Seru ya? Atas pencerahannya kita ya. Semoga insyaallah niat tulus ini tetap Allah jaga ya. Insyaallah. Dan tentunya manfaat dan barokah buat jamaah dan umumnya kaum muslimin muslimat di sekitar Tangsel. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.